Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang AKM. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Manfaat dari asesmen nasional ini adalah pertama itu untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian yang kedua adalah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan yang terakhir yaitu survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, ini perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan untuk ujian nasional ini tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Untuk jenjang penilaiannya, asesmen nasional itu dimulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional itu SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Untuk level siswanya, pada asesmen nasional itu dilakukan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional dilakukan di tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjeknya, kalau asesmen nasional itu surveinya siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, jadi tidak keseluruhan siswa. Sedangkan untuk ujian nasional itu semua siswa di tingkat akhir mengikuti ujian nasional. Sedangkan model soalnya pada asesmen nasional itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional menggunakan model soal pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya, kalau asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya itu kalau asesmen nasional itu menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan ujian nasional itu menggunakan Computer Based Test CBT dan Paper Based Test PBT. Nah, ini penjelasan yang
tadi ya yang di pada tabel ini. Nah, untuk kriteria peserta asesmen nasional ya, yaitu seluruh satuan pendidikan, maksudnya adalah dari SD sampai ke jenjang SMA ya. Kemudian tidak semua siswa yang mengikuti, jadi pemilihan sampelnya secara acak. Diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya, ini tabelnya ya. Ada dari asesmen nasional ini akan digunakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di asesmen literasi membaca itu ditekankan di kompetensi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan numerasinya memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, bentuk soalnya ini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, hasil AKM nanti dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi ada yang kelompok perlu intervensi khusus, ada yang dimasukkan ke kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Untuk tes penilaian literasi itu yang masuk ke perlu intervensi khusus itu adalah murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam tes ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan yang masuk kelompok dasar adalah murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang masuk kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang masuk kelompok mahir, itu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks bersifat reflektif terhadap isi teks. Untuk penilaian numerasinya, yang masuk kelompok perlu intervensi khusus adalah murid hanya memiliki kepengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputerisasi yang terbatas. Sedangkan yang masuk kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Yang masuk kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang masuk kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Itu adalah kelompok-kelompok kategori di penilaian literasi dan numerasi. Nah, ini adalah perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan yang berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten orientasinya pada nilai akhir. Itulah penjelasan atau pemaparan seputar
asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimal. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.